sebelum kita dengarkan firman Bapak Ibu, saya ingin bacakan dulu ada beberapa kesaksian. Tetapi malam hari ini saya baca satu dulu dari Ibu Lina Win dari Malaysia. Puji Tuhan. Saya membacanya di kolom komentar di salah satu postingnya di Facebook. Komentarnya seperti ini. Ini kesaksian. Bapak Pendeta, saya mengucap syukur atas kesembuhan yang saya terima dari Tuhan. Karena pada awalnya mau hampir 1 minggu punggung belakang saya sakit dan tidak bisa beraktivitas. Dan apalagi kalau saya tunduk langsung tidak bisa. Tapi saat Bapak berdoa untuk semua orang sakit dan Bapak menyuruh untuk taruh tangan di bagian tubuh yang sakit, dan saat itu juga saya menaruh tangan saya di punggung saya yang sakit selama 2 hari, saya mengalami kesembuhan itu. Puji Tuhan, saya sangat yakin, bahkan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan itu, karena doa orang benar sangat besarlah kuasanya. Amin. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta sekeluarga yang doakan semua umat Tuhan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya percaya bahwa healing, divine healing still happen today. Amen. Kesembuhan ilahi masih terjadi sampai hari ini. Amen. Kesembuhan mujizat Tuhan bukan hanya terjadi di zaman para rasul, bukan hanya terjadi di zaman Alkitab Bapak Ibu, tetapi kesembuhan ilahi masih terjadi sampai hari ini. Tergantung imanmu. Amen. Apakah engkau mau beriman pada Tuhan? Apakah engkau mau percaya bahwa Yesus tetap sama dan Yesus sanggup menyembuhkan engkau? Atau engkau tidak percaya kepadanya? Yesus berulang kali, saudara, menegur murid-muridnya. Yesus berkata, "Hai kamu orang yang kurang percaya. Oh you of little faith. Kamu orang yang kurang percaya." Artinya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi Yesus dibatasi oleh pikiran murid-murid sendiri. Yesus dibatasi oleh iman dan keyakinan kita kepadanya. Seperti apa kita percaya, ya kan? Seberapa besar keyakinan kita, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa Ibu Lina Win yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Tentu saya berdoa supaya Tuhan terus menolong, menyertai Ibu Lina di dalam aktivitas dan tidak lagi terkena sakit seperti ini. Amin. Juga Bapak Ibu Saudara yang masih dalam keadaan sakit, saudara taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dimanapun kau berada malam hari ini, taruh tangan di bagian tubuhmu yang sakit dan katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Amen. Dalam nama Yesus. Saudara, kita bukan mendikte Tuhan, kita bukan memaksa Tuhan menyembuhkan kita, no. Tetapi kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amen. Bahkan di dalam seluruh pergumulan hidup kita, Dia sanggup menolong kita. Baik, puji Tuhan. Dan malam hari ini, seperti yang tadi saya sudah katakan, kita mau belajar bersama-sama bagaimana membangkitkan generasi yang menang. Saudara, tentu menjadi doa kita, menjadi harapan kita supaya generasi sesudah kita, anak-anak kita, cucu kita, menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan, generasi yang unggul, generasi yang menang di dalam setiap kehidupan mereka. Amen. Bukan generasi yang hancur, bukan generasi yang gagal, generasi yang binasa, tetapi generasi yang diberkati dengan luar biasa. Amen. Kita membaca beberapa hari yang lalu firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 kalau tidak salah. Bagaimana sesudah Yosua dan Kaleb, sesudah angkatan yang masuk ke tanah perjanjian, ayat firman Tuhan mencatat, bangkitlah sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan dan semua perbuatan ajaib Tuhan. Waktu saya renungkan ayat ini, bagaimana ada angkatan yang lahir, angkatan yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, yang menjadi awal dari kehancuran bangsa Israel dalam dosa, dalam penyembahan berhala dan berbagai macam kejahatan. Saya renungkan dan saya dapati, oh ternyata angkatan sebelum mereka, orang tua mereka yang kurang berhasil dalam mendidik angkatan ini. Orang tua bisa diberkati Tuhan, orang tua bisa intim luar biasa dengan Tuhan, menjadi orang percaya, orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, rajin beribadah. Tetapi anak-anak bisa jadi titisan Lucifer. Anak-anak bisa jadi saudara persis iblis, walaupun orang tua luar biasa.
Karena apa? Kita sebagai orang tua yang gagal, salah dalam membina keluarga kita, dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Saya sampaikan di bagian pertama bagaimana memikirkan generasi yang pemenang, generasi yang menang. Bahwa anak-anak itu memiliki 3 kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. 3 kebutuhan yang ada dalam diri anak-anak kita yang harus kita penuhi, yaitu kebutuhan roh, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan tubuh. Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa anak-anak itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Amin. Firman Tuhan mencatat bahwa anak-anak buah kandungan itu adalah treasure, itu adalah harta yang tak ternilai bagi kita. Dan waktu Tuhan berikan bagi setiap saya dan saudara, khususnya Bapak Ibu yang sudah menikah, buah hati, anak-anak, Tuhan menitipkan mereka pada kita supaya kita bisa melayani, kita bisa membesarkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mereka adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang kalau mau dibilang terbesar dalam hidup kita. Betul kan? Kalau saya tanya salah satu Bapak Ibu yang mengikuti live streaming malam hari ini, saya tanya, maukah Bapak Ibu kasih anakmu satu saja ditukar dengan 10 miliar contohnya? Mau? Tukar anak kita dengan uang, dengan harta, dengan emas. Berapa bongkah emas? Maukah saudara kasih anakmu? Tentu tidak. Atau ada di sini yang mau kasih anak? Kita tidak mau. Nah, mereka begitu berharga. Dan waktu Tuhan memberikan mereka kepada kita, inilah bagian kita. Kita harus membentuk mereka. Mereka seperti anak-anak kita, seperti kertas putih, polos, yang saudara isinya itu tergantung dari kita. Kita yang menggambar kertas itu, kita yang menuliskan cerita yang indah dari kehidupan anak-anak kita. Karena Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa 90% para kriminal, pelaku kriminal itu berasal dari keluarga broken. Para pelaku-pelaku kriminal, pemerkosa, pembunuh, pengedar narkoba, dan lain sebagainya, 90% berasal dari broken home. Saudara, iblis mau menghancurkan peradaban, iblis mau menghancurkan gereja, iblis menyerang keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja. Saat kita gagal melakukan peran kita dalam keluarga, keluarga kita akan mudah terserang, akan menjadi hancur. Keluarga kita akan hancur. Amin. Bicara soal anak-anak, saudara-saudara, yang membentuk karakter anak-anak kita, kehidupan anak-anak kita, sikap kepribadian dari anak-anak kita itu ada 3. Ada banyak kalau mau dijabarkan, tetapi saya rangkum menjadi 3 yang membentuk anak kita. Yang pertama, keluarga tentunya. Amin. Amin. Saudara bisa ada seperti malam hari ini, saya bisa ada seperti malam hari ini. Nomor 1 karena keluarga saya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan di sekitar. Pergaulan, lingkungan di sekitar rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diri mereka sendiri. Ini yang membentuk karakter anak-anak kita. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat sekeliling kita, keadaan di dunia hari-hari ini, banyak orang tua, iya sangat banyak orang tua, bahkan ada juga kita yang mengikuti live streaming pada malam hari ini mungkin punya kehidupan seperti ini. Kita berusaha memenuhi kebutuhan fisik dari anak-anak kita, tetapi kebutuhan jiwa mereka terbengkalai. Kalau mau tanya, makanan minum buat anak-anak selalu tersedia. Pakaian buat anak-anak, mereka tidak perlu beli, kadang bapak mama yang pergi carikan, belikan. Apalagi semua sekolah, kebutuhan mereka disediakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebutuhan jiwani, kebutuhan jiwa mereka tidak terpenuhi. Dan inilah yang menjadi akar masalah dari semua perbuatan, dari semua karakter-karakter buruk, sikap-sikap buruk yang ada pada anak-anak.
Ketika kita gagal memenuhi kebutuhan jiwani mereka, mereka mencarinya dari luar. Apa kebutuhan jiwani ini, saudara? Saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, kasih sayang, perhatian kita. Saat anak-anak kita tidak secure di rumah, saat anak-anak kita tidak mendapat perhatian kasih sayang di rumah, mereka akan mencari di luar, memenuhi kekosongan dalam hati mereka dari pergaulan mereka, dari eksperimen-eksperimen mereka di luar sana yang bisa menghancurkan mereka, yang membuat hidup mereka hancur. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Saat orang tua tidak memberikan kasih sayang, dan ini kebutuhan anak-anak. Saat orang tua tidak mendidik anak dengan benar, kebutuhan jiwani anak-anak, atau salah mendidik anak, maka karakter anak-anak akan hancur. Karakter mereka hancur, anak-anak akan sulit mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka. Atau kalau mereka berhasil pun, karakter mereka hancur. Mereka berhasil dengan attitude yang rusak. Mereka berhasil tetapi mereka masih ada dalam dosa. Mereka berhasil tetapi mereka masih menyembunyikan dosa dan lain sebagainya. Dan ini terjadi Bapak Ibu karena latar belakang orang tua juga yang dididik dengan cara yang seperti itu. Betul kan? Karena kalau kita mendidik anak kita seperti orang tua kita, bapak mama kita mendidik kita seperti itu. Bapak kita memperlakukan kita seperti apa, kita teruskan kepada anak kita. Sebagaimana orang tua perlakukan kita, kita perlakukan anak-anak kita. Amin. Tetapi kalau kita mau membangkitkan generasi yang menang, kalau kita mau membangkitkan generasi yang menjadi pemenang, saudara, dua hal goal kita, Bapak Ibu catat. Di samping dari goal-goal saudara, target saudara, tetapi dua hal yaitu kita harus, yang pertama yaitu kita mendidik mereka untuk memiliki karakter yang baik. Sama-sama bilang karakter. Karakter. Amin. Amin. Jadi kita tidak hanya fokus untuk beri mereka makan, memenuhi kebutuhan fisik mereka, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Tetapi jauh lebih dalam dari itu, kita perlu memperhatikan karakter mereka. Sikap mereka dalam meresponi, dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, goal kita haruslah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu catat ini. Amin. Independen, mandiri dan bertanggung jawab. Supaya ketika kita meninggal, waktu kita tidak ada lagi di dunia, anak-anak kita meneruskan kita. Mereka jadi anak-anak yang berhasil, orang-orang yang berhasil. Saya bahkan dengar juga, saya belum pernah baca bukunya, tapi saya dengar, saya sempat lihat di artikel bagaimana inspirasi dari keluarga Gen Halilintar. Keluarga Gen Halilintar. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya atau nonton di YouTube. Orang tua dari Atta Halilintar ini, subscriber nomor 1. Bagaimana orang tua Atta Halilintar ini mendidik 11 anak dengan begitu baiknya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berhasil bahkan sejak usia muda. Mereka sudah mempunyai penghasilan sendiri dan membanggakan orang tua tentunya. Saudara lihat, itu non-Kristen, bukan orang percaya. Tetapi dengan didikan karakter yang baik, didikan moral yang benar, didikan yang membuat mereka mandiri, bertanggung jawab, semuanya bisa berhasil. Kita sebagai orang percaya, saya percaya kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa lebih unggul lagi. Amin. Ketika kita, saudara, sebagai orang tua, waktu kita tidak memenuhi kebutuhan jiwa mereka, kebutuhan jiwani mereka, inilah yang menjadi penyebab anak-anak menjadi buruk. Anak-anak memiliki karakter-karakter yang buruk. Seperti apa? Anak-anak menjadi pemalu. Iya kan? Pemalu, sulit untuk bersosialisasi. Anak-anak tidak berani tampil, menjadi sangat pemalu. Mau bicara di depan banyak orang tidak berani. Tidak berani bersosialisasi. Nah, ini juga akibat dari didikan yang salah dari kita orang-orang tua.
Saya bicara ini kalau ada bapak ibu yang sudah lebih lama menikah, tentu lebih berpengalaman. Tetapi saya juga berbicara mewakili anak-anak, karena saya pernah jadi anak sampai usia ini, dan saya melihat keadaan dari teman-teman saya yang saya kenal selama saya sekolah di gereja dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perhatikan karakter yang hancur akibat dari tidak terpenuhi kebutuhan jiwa anak-anak, menjadi pemalu, menjadi antisosial, karena pemalu sulit berkomunikasi, betul kan? Anak-anak khususnya di era milenial ini, kemajuan teknologi juga punya dampak negatif buat anak-anak. Salah satunya game online. Anak-anak jadi kecanduan game online, saudara. Tidak ada waktu untuk melakukan hal yang lain, tetapi dari pagi sampai pagi hanya game online. Perhatikan. Tidak ada waktu untuk bergaul di luar sana, punya sahabat, teman, yang lain-lain. Bergaul dengan tetangga dan lainnya. Tetapi jadi kecanduan game online. Bahkan kecanduan game online sudah masuk ke dalam salah satu gangguan jiwa. Iya kan? Penyakit jiwa. Data gangguan jiwa. Bukan hanya orang yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa bukan orang gila yang kita lihat di pinggir jalan saja sekarang. Bukan. Tapi orang yang anak-anak yang kecanduan game online pun, saudara, itu sudah gangguan jiwa sekarang. Masuk rumah sakit jiwa. Saat kita tidak memenuhi kebutuhan jiwa dari anak-anak kita mulai cari pemuasan dari hal-hal lain. Salah mendidik. Banyak anak-anak yang bahkan sekarang terikat dengan pornografi. Betul kan? Pornografi. Masturbasi pornografi. Dan saudara, ilmu kesehatan sudah meneliti ini dan membuktikan bahwa pornografi merusak prefrontal cortex, bagian otak yang di depan ini. Prefrontal cortex syaraf ini yang berfungsi untuk membedakan yang baik dan jahat, dan juga berfungsi untuk membuat orang-orang berkonsentrasi. Perhatikan ini. Menjadi addicted. Kecanduan. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak pernah periksa ya HP anak-anak kita. Tidak pernah tahu bagaimana mereka hari ini. Jangan saudara acu tak acu. Jangan lepaskan anak-anak kita seperti itu saja. Nanti kita akan bahas di bawahnya. Bagaimana kita mendidik mereka khususnya di tengah-tengah tantangan ini. Pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Ketika anak-anak kita tidak dipenuhi kebutuhan jiwa mereka, mereka mulai terpengaruh dengan lingkungan di luar. Pergaulan bebas, merokok, minum mabuk. Minuman keras maksudnya. Orang Kupang bilang minum mabuk. Minuman keras, alkohol, minuman alkohol. Kemudian free sex, gonta-ganti pasangan. Apalagi semua dampak buruk, narkoba, ya itu juga akibat dari pergaulan bebas. Karakter anak-anak menjadi rusak. Banyak anak-anak yang sekarang bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab, anak-anak yang hancur oleh karena godaan dunia. Malam hari ini saudara, saya mau share dengan kita poin-poin sederhana saja, tetapi menjadi doa saya, pesan firman Tuhan pada malam hari ini bisa membekali kita, khususnya sebagai orang-orang tua, untuk membentengi anak kita, untuk melindungi anak kita, untuk bisa mendidik anak kita dengan benar, dengan tepat, di tengah-tengah tantangan godaan iblis yang semakin hari semakin jahat. Luar biasa. Zaman anak-anak kita hari-hari ini sudah berbeda dengan zaman 10 tahun yang lalu. Tantangan yang yang akan dilalui oleh anak saya berbeda dengan tantangan saya waktu kecil. Berbeda juga dengan tantangan orang tua saya. Makanya perlu sekali kita mengerti bagaimana kita, saudara, melakukan tugas kita. Kita melakukan peran kita sebagai orang tua. Amin. Amin. Saya melihat ini dari sudut pandang saya sebagai anak, dan juga saya sharing apa yang menjadi pembelajaran saya, hasil pembelajaran saya pribadi selama ini. Puji Tuhan. Bagaimana saudara catat ini? Bagaimana cara mendidik dan membesarkan mereka dengan benar? Malam hari ini saya share beberapa poin sederhana bagi kita.
Kalau engkau mau anakmu berhasil, kalau engkau mau anakmu memiliki karakter yang baik, kalau engkau mau anakmu unggul, sukses dalam kehidupan mereka, khususnya di tahun-tahun yang akan datang, di mana persaingan semakin ketat. Kita masuk di revolusi industri 4.0 dan belum tahu lagi berapa tahun ke depan akan masuk ke seperti apa ya kan dunia kita. New normal hari-hari ini. Yang pertama, saudara, sebagai orang tua, kalau kita mau mendidik mereka dengan benar, catat ini, kita harus jadi sahabat terbaik buat anak. Amen. Jadilah sahabat yang terbaik buat anakmu. Menjadi sahabat terbaik. Best friend dari anak-anak kita. Yang setuju bilang haleluya. Haleluya. Saudara, umumnya orang tua, kita tahu karena tugas kita, tanggung jawab kita untuk mendidik, mengatur anak kita supaya mereka tidak berbuat jahat, tidak salah, mereka bisa belajar dengan baik, bertumbuh jadi anak yang baik. Membuat kita orang tua menjadi keras. Sama-sama bilang keras. Keras. Kita buat rules, kita buat peraturan-peraturan, dan kita tetapkan peraturan itu begitu ketat yang membuat kita dengan anak kita akhirnya memiliki jarak, ada jarak. Kita menciptakan distance antara kita dengan anak kita. Anak-anak hari-hari ini merasa bahwa papa mereka, mama mereka, orang tua mereka hanya tugasnya mengawasi mereka saja. Iya kan? Mengawasi mereka. Jangan pulang malam, jangan buat jahat, iya kan? Jangan nakal-nakal, ingat sekolah baik-baik, dan lain sebagainya. Orang tua hanya mengawasi mereka. Sedangkan anak-anak hidup dengan dunia mereka sendiri. Mereka mengenal dunia dengan cara pandang mereka sendiri. Karena ada jarak antara orang tua dengan anak. Saudara perhatikan. Ini mengakibatkan anak-anak menjadi takut. Sama-sama bilang takut. Takut. Berapa banyak anak-anak di dunia hari-hari ini tidak mau bicara dengan orang tua mereka, tidak mau terbuka dengan orang tua mereka. Karena apa? Takut. Kalau omong ini pasti papa mama marah. Kalau jujur soal ini pasti papa mama hukum. Takut. Saudara, waktu kita ciptakan environment seperti ini, lingkungan seperti ini di dalam keluarga, jangan heran anak-anak kenali, mereka mengenal dunia. Mereka memahami dunia dengan cara pandang mereka sendiri. Mereka terpengaruh dengan banyak-banyak hal buruk. Anak kita bertumbuh jadi anak yang rusak, anak yang hancur. Kita sudah penuhi makan minum mereka, betul kan? Kita sudah penuhi kebutuhan mereka yang lain. Tetapi saat kita tidak perhatikan karakter mereka, saat kita tidak ada bersama-sama dengan mereka, saat kita tidak menjadi sahabat baik mereka, sahabat-sahabat mereka di luar sana yang akan mendidik mereka. Amin. Sahabat mereka di luar sana yang akan mengajarkan mereka, membentuk mereka menjadi seperti mereka pada hari ini. Atau yang akan datang. Papa mama terlalu kaku. Kalau papa mama terlalu kaku, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa jadi sahabat, ya kan? Jadi sahabat yang baik. Anak-anak nanti di depan kita saja mereka baik. Ya kan? Anak-anak jadi munafik. Karena di depan papa mama saya harus jadi yang terbaik. Sedangkan saya tidak bisa jadi yang terbaik. Saya mau ikut teman-teman di luar sana. Saudara perhatikan. Makanya perlu kita menjadi orang tua, bapak ibu saudara-saudara yang dengarkan ini. Kalau anakmu bersyukur, kalau anak-anakmu mungkin masih di bawah 10 tahun, ya kan 15 tahun. Saudara bisa ubah caramu, dan itu sangat berdampak pada pertumbuhan karakter mereka. Amin. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak kita sudah di atas 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita mengerti ini, kita mulai merubah sikap kita. Amin. Kita merubah sikap kita. Kita menjadi sahabat terbaik anak kita. Waktu kita jadi sahabat terbaik anak kita, oh saudara, banyak dampak positif. Saya akan share pada malam hari ini. Kita bangun hubungan yang akrab dengan anak-anak. Jangan kaku. Dan bagaimana kita bangun hubungan dengan anak-anak? Bagaimana kita bangun hubungan supaya akrab, jadi sahabat yang baik bagi anak-anak kita? Saudara, kita perlu spend time. Kasih waktu dengan mereka. Talk with them. Listen to them. Bicara dengan mereka.
Dengarkan mereka, ada di posisi mereka, walk in their shoe. Pahami perasaan mereka. Inilah tugas dari sahabat. Kalau kita dulu dengan didikan militer, iya kan? Dengan gaya yang kaku, tidak mau peduli, yang penting yang benar-benar lu harus buat yang benar. Lu mau rasa apa di situ, lu mau pikir apa di situ. Ini bahasa Kupang ya masih. Bahasa Kupang ini. Dia mau pikir apapun, dia mau rasa apapun, yang penting saya orang tua tahu yang benar, dia harus buat yang ini. Kalau melawan saya hukum. Tidak dengar, tidak dapat uang jajan. Saudara. Kalau kita mau jadi sahabat baik, kita perlu singkirkan ego kita. Amin. Kita harus rendahkan diri kita, dengarkan mereka. Jadilah sahabat mereka. Be their best friend. Tapi yang ada hari-hari ini, saudara, bapak justru pendiam, contohnya. Bapak diam, bapak tidak pernah berkomunikasi dengan anak. Bapak punya pikiran satu, kasih makan sa. Yang penting lu bisa makan, lu dapat uang, cukup. Oh ini bapak yang gagal kalau seperti ini. Bapak diam, sebaliknya mama cerewet. Mama cerewet pun apa? Mengomel dari pagi sampai pagi. Lalu kita berharap anak kita jadi sahabat kita. Kita berharap anak kita mau mengasihi kita. Bahkan itu menjadi, saudara, ini juga yang terjadi di dalam sistem atau cara Tuhan dealing dengan bangsa Israel, dengan kita. Kita ingat di perjanjian lama Tuhan berikan hukum Taurat. Hukum Taurat Tuhan begitu keras, begitu tegas menegakkan hukumnya. Salah-salah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang salah dihukum mati, itu dihukum Taurat. Begitu keras, standar Tuhan begitu tinggi. Membuat Tuhan begitu seolah-olah ada jarak dengan bangsa Israel. Maleaki pasal 2 atau pasal 3 kalau tidak salah, bangsa Israel sampai berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Karena kerasnya Tuhan bagi mereka, mereka juga bingung bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Makanya di perjanjian baru, Yesus datang ke dunia. Amin. Di perjanjian baru, Tuhan yang ada di tempat maha tinggi, menjelma jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia, supaya apa? Dia ada di posisi kita. Dia dekat dengan kita. Dia jadi sahabat kita, Yesus katakan. Dia mengerti yang kita pikirkan. Dia rasakan apa yang kita rasakan. Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Amin. Itulah kasih karunia, itulah grace. Dan justru dengan kasih karunia lah kita bisa kembali mengasihi Tuhan. Amen. Dengan grace lah kita bisa alami pengampunan, keselamatan Tuhan. Bukan supaya kita kembali berbuat dosa. Kasih karunia bukan izin buat kau berbuat dosa. Kalau engkau terima kasih karunia lalu kembali berbuat dosa, omong kosong. Itu bukan grace. Kau belum terima kasih karunia. Tapi kasih karunia yang sesungguhnya, terima, ya kan? Aku tidak menghakimi engkau, aku tidak menghukum engkau, Yesus katakan. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, ini agar keluar konteks. Tetapi, saudara, Tuhan pun begitu. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan turun jadi manusia. Kalau kita mau anak-anak kita berhasil, kita harus turun. Jadi sahabat mereka. Kasihi mereka. Jangan cepat menghukum dan mengoreksi mereka. Iya kan? Anak kalau salah satu, mama A sampai Z. Tapi kalau anak benar atau anak dapat nilai bagus, kalau anak berhasil, sulit. Lama baru puji. Bahkan tidak pernah memuji anak. Amin. Kita juga perlu, saudara, catat, memuji mereka saat mereka melakukan yang benar. Memuji mereka saat mereka berhasil dalam setiap kehidupan mereka. Bagaimana kita menjadi sahabat mereka? Kita juga mencintai mereka tanpa syarat. Love them unconditionally. Cintai mereka, kasih mereka tanpa syarat. Saudara jangan hanya mengasihi mereka waktu mereka baik, ya kan? Tapi bahkan kalau mereka buat salah pun, waktu mereka jatuh pun, tetap ampuni, tetap kasih mereka. Toh saya dan saudara pun jahat. Kita harusnya binasa oleh dosa kita. Tapi Tuhan, Roma 5 ayat 8 mencatat, Tuhan menunjukkan kasihnya bagi kita waktu kita masih berdosa. Ia menyerahkan anaknya mati bagi kita. Amin. Kebutuhan jiwa dari anak ini sangat penting. Imbang. Kebutuhan fisik dan kebutuhan jiwa. Waktu yang kita berikan, kasih sayang, perhatian yang kita berikan, itu membentuk karakter mereka, saudara. Banyak anak-anak saudara yang tidak percaya lagi dengan orang tua.
Karena apa? Banyak orang tua yang tidak bisa menepati janji. We never fulfill our promise. Tidak pernah menepati janji kita. Waktu SD kelas 2, Bapak janji, "Nak, kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kalau kamu naik kelas, Papa nanti belikan sepeda baru. Brand new, sepeda baru." Lalu anak percaya. Haleluya. Anak percaya. Belajar sungguh-sungguh, anak sudah belajar. Nilainya bagus, naik kelas. Anak tagih, "Papa mana sepeda?" "Nanti Papa belikannya." Itu kelas 2. Kelas 3 lulus lagi. "Kapan dapat sepeda?" "Nanti pasti Papa belikan." Kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai SMA, sepeda hanya dengar di telinga. Sepeda tidak pernah datang. Saudara-saudara tidak pernah tepati janji buat anakmu. Sikapmu seperti itu akan membentuk image Tuhan bagi mereka. Perhatikan ini. Jangan heran kalau anakmu tidak percaya pada Tuhan. Anakmu berkata, "Buat apa aku percaya pada Tuhan? Papaku saja tidak pernah menepati janji. Tuhan pasti tidak akan menjawab doaku." Kita perlu menepati janji kita. Karena Tuhan juga, sampai ada lagu, "Janjimu seperti fajar pagi hari." Tuhan selalu menepati janjinya bagi kita. Sebagai parent, sebagai orang tua, kita perlu menepati janji kita pada mereka. Banyak ya tadi, kalau kita jadi sahabat mereka. Yang pertama, kalau kita berhasil jadi sahabat mereka. Kalau kita jadi sahabat mereka, kalau kita berhasil jadi sahabat mereka, mereka akan percaya kepada kita dan mereka akan terbuka dengan kita. Amin. Mereka akan terbuka dengan kita. Mereka menjadi sahabat kita. Apapun yang mereka alami, mereka lalui, mereka ceritakan pada kita. Karena mereka tahu kita mau dengarkan, kita tidak langsung judge mereka, tetapi kita dengarkan apa yang mereka lalui, kemudian kita bisa menasihati mereka, kita membimbing mereka dengan kasih. Anak-anak yang terbuka, saudara, ini sangat jarang. Ada di dunia, tetapi mungkin jarang. Anak-anak yang bersahabat dengan orang tua. Karena anak-anak terbuka, ada hubungan yang erat, hubungan yang inti antara anak dengan orang tua. Anak-anak tidak kepahitan, orang tua juga tidak darah tinggi, stroke karena anak-anak, ya kan? Karena anak-anak yang sudah hancur, yang buat salah, anak-anak yang sudah buat masalah, dampaknya orang tua yang stres. Amin. Kita berikan waktu, kita menjadi sahabat mereka. Mereka percaya pada kita dan mereka terbuka pada kita. Karena ini saudara, anak-anak kita, kalau kita memakai sistem yang lama maksudnya, kalau kita terlalu kaku, iya kan? Salah. Selalu hukum, selalu koreksi, selalu memarahi mereka. Waktu mereka contohnya berbuat sesuatu, kita larang, jangan lagi ya. Saya pernah kasih contoh, misalnya pornografi. Kita larang, jangan nonton film porno, jangan buat ini. Saudara hanya bilang jangan, mereka akan stop melakukan hanya pada saat itu. Tetapi sesudah engkau pergi, tidak ada lagi, mereka akan kembali akses lagi. Betul kan? Tetapi anak-anak kita butuh bukan sekedar larangan kita, hukuman dari kita, perintah kita, jangan ini, jangan itu. Tapi mereka butuh kita menjelaskan. Sama-sama bilang jelaskan. Why? Why this? Why that? Kenapa? Mengapa? Itu anak. Itu yang membentuk mereka. Kalau kita bisa jelaskan kepada mereka, anak-anak butuh penjelasan dari kita, bukan sekedar larangan. Karena apa yang kita larang cenderung mereka langgar. Kalau kita jadi sahabat, kalau mereka terbuka dengan kita, kita menjelaskan kepada mereka dengan kasih, mereka akan taat, mereka akan ikuti kita dengan baik sampai mereka tua. Amsal catat, ya, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari hal itu, dari didikan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya.
apa yang kita larang untuk mereka lakukan tanpa penjelasan yang jelas, mereka akan lakukan kembali. Tetapi sesuatu yang kita jelaskan, yang mereka pahami, sama-sama bilang pahami. Sesuatu yang mereka pahami. Kalau mereka paham bahwa minuman keras itu membunuh mereka. Kalau mereka paham bahwa minuman keras menghancurkan fisik mereka, saya percaya mereka tidak akan lakukan lagi. Apa yang mereka pahami akan mengubah kehidupan mereka. Bahkan saudara, saat kita dekat dengan mereka sebagai sahabat mereka, jangan segan-segan saudara jelaskan juga tentang seks dan reproduksi. Amin. Karena orang tua zaman dulu kan masih tabu. Oh, itu nanti di sekolah. Itu nanti kalau mereka tua mereka tahu sendiri. No, saudara. Sejak usia masih kecil, masih remaja, kalau perlu kita jelaskan mereka tentang seks, tentang reproduksi, supaya mereka tidak belajar dari orang lain dan mereka terjebak di dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Amin. Kita lihat keadaan di sekeliling kita, apa hal-hal buruk yang menyerang anak-anak muda. Perlu kerja dobel, ya kan, dari orang tua untuk pelajari, untuk melihat. Seperti tadi saya katakan, narkoba, kemudian free sex, kemudian rokok, apalagi minuman keras, tantangan-tantangan yang menghancurkan anak-anak kita. Yang berikut juga saudara, orang-orang homoseksual, gay dan lesbian. Kita juga harus mengerti akan hal ini. Dan kita mampu menjelaskan pada anak-anak kita. Ingat, kalau pacaran, kalau lu laki-laki, kalau lu nama Stephen, cari Dina. Contohnya, kalau nama Stephen maka cari yang namanya Mina. Tadi Dina sudah, kemudian Mina. Tetapi jangan nama Stephen, cari pasangan namanya Roy. Wah, itu bahaya. Jeruk makan lemon. Perempuan juga seperti itu. Kalau kita terbuka, kalau mereka terbuka dengan kita, kita menjadi sahabat mereka. Saudara jelaskan. Mereka perlu mengerti hal ini. Di luar sana saudara begitu banyak predator seksual. Kalau saya omong vulgar saja, yang sewaktu-waktu kalau anak kita tidak dibekali dengan baik, mereka bisa jadi apa? Mangsa dari predator-predator ini. Jangan sembarang waktu bergaul. Saya sudah jelaskan, saya sudah ingatkannya bagaimana di Inggris inisialnya RS, tidak baik ya sebut nama, tapi semua sudah tahu dia nama itu RS, Renaldi. Saudara, berapa ratus laki-laki dia sikat, berapa? Ratusan laki-laki selesai di tangannya Renaldi. Kita berdoa anak-anak kita tidak menjadi mangsa orang-orang seperti itu. Sebaliknya anak-anak kita tidak jadi predatornya. Haleluya. Karena itu sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, dampak positif ketika kita jadi sahabat mereka, mereka percaya pada kita. Tetapi, saya ingin imbangi dengan ini juga. Perhatikan ini saudara, ketika kita jadi sahabat mereka, waktu kita intim dekat dengan mereka, tetap juga kita bina mereka, kita tuntun mereka kepada kebenaran. Sama-sama bilang kebenaran. Nilai-nilai yang benar tetap kita tegakkan. Kalau mereka terlalu dekat dengan kita, lalu mereka juga menyepelekan nilai-nilai kebenaran, itu juga tidak baik. Perlu seimbang. Kita dekat dengan mereka, kita penuhi kebutuhan jiwa mereka, tetapi semuanya tetap bermuara kepada kebenaran. Amin. Makanya saya jelaskan beberapa hari yang lalu, saudara bisa nonton kembali. Kalau mereka masih ada di otoritas kita, iya kan? Anak-anak kita ada di otoritas kita. Lalu kita beribadah sendiri. Bapak Ibu pergi gereja sendiri. Bapak Ibu baca Alkitab, doa sendiri. Anak-anak buat apa? Main game online. Anak-anak buat apa? Biar tidur di rumah. Kalau kita paksa nanti mereka sakit hati. Kalau kita paksa nanti mereka berontak. Saudara gagal jadi orang tua. Waktu mereka ada di bawah otoritas kita, kita perlu pakai kuasa kita. Amin. Amsal mencatat itu kan. Jangan jauhkan rotan dari anakmu. Sama-sama bilang rotan. Ada kalanya juga. Kita bersahabat loh. Kita dekat. Tetapi ada kalanya juga perlu pakai rotan.
Ada kalanya kita keras, kita didik mereka. Tetapi Amsal mencatat, engkau pukul dia dengan rotan, engkau batasi uang jajannya kalau perlu, engkau stop tolong dia, jangan bantu dia kalau dia tidak mau dengar padamu. Kalau dia tidak mau beribadah, keras. Jangan noe. Orang Kopi bilang jangan noe. Saudara cari di Google Translate, noe saudara tidak dapat. Hanya orang Kupa yang tahu. Noe means soft. Artinya jangan lembek, jangan lemah juga. Terlalu manja dengan anak kita, engkau bawa dia menuju kebinasaan. Amin. Ada waktunya kita juga keras. Khususnya tentang keselamatan saudara, jangan main-main. Saya sudah sharing juga. Ada orang tua yang bilang kalau tidak ibadah tidak boleh makan. Keselamatan anak kita, keluarga kita tergantung pada kita. Kita buka ayat terakhir kita. Di waktu-waktu yang akan datang, saya akan coba share ini. Bapak Ibu mungkin yang punya pertanyaan, saudara bisa share di komentar atau juga melalui inbox, message. Saya akan coba share dengan Bapak Ibu. Karena tentu kita mau keluarga kita semua, khususnya generasi generasi penerus kita, menjadi generasi yang menang. Kita buka Yosua 24 ayat 15. Kita baca lagi ayat ini. Kita pernah baca tapi kita baca lagi sekali lagi. Komitmen dari Yosua menjadi teladan bagi kita. Bagaimana Yosua tidak mau selamat sendiri. Yosua tidak mau beribadah kepada Tuhan sendiri. Yosua tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan sendiri. Tapi Yosua mau bahkan generasi sesudahnya juga, anak-anaknya juga bisa mengenal Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengar baik saudara, anak-anak yang ada dalam hidup kita, firman Tuhan mencatat, buah kandungan adalah harta. Anak-anak adalah berkat Tuhan bagi kita. Keberhasilan mereka, kemenangan mereka juga ditentukan dari peran kita. Sebenarnya bukan juga, tetapi sangat ditentukan. Ya kan, nomor 1 ditentukan dari peran keluarga. Tadi saya katakan saya seperti ini karena keluarga saya. Bapak Ibu Saudara seperti ini malam ini karena keluargamu. Penting sekali kita melakukan yang benar. Kita tahu peran kita. Terlebih kita undang Tuhan. Tuhan berikan wisdom. Tuhan berikan hikmat kepadaku sebagai orang tua untuk tahu mendidik anakku yang dengan benar, dengan tepat. Khususnya di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin mengerikan hari-hari ini saudara. Kita percaya dengan hikmat Tuhan, Tuhan sanggup memampukan kita untuk melakukan yang tepat di waktu yang tepat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Dia yang akan menyelamatkan keluarga kita. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini merasa sudah salah dalam mendidik anakmu, hari ini mungkin anakmu sudah memberontak, anakmu sudah pergi jauh, anakmu sudah terjerumus dalam hal-hal yang salah. Percayalah saudara bahwa belum terlambat untuk Tuhan memulihkan mereka. Bahkan saya teringat sebuah ayat Yesaya 49 ayat 24-25. Tuhan bahkan berjanji melalui Yesaya. Mari kita buka ayat ini, ayat paling terakhir yang kita baca. Yesaya 49 ayat 24 sampai ayat 25. Kalau ada anak-anakmu yang mungkin hari ini sudah terlanjur hancur, sudah terlanjur jatuh, mereka dalam bahasa Alkitab seolah-olah mereka menjadi tawanan, menjadi budak dosa, budak dari iblis, seolah-olah sudah terhilang. Tapi Yesaya 49 ayat 24 sampai 25 kita baca bersama-sama. Ini adalah peneguhan Tuhan, janji Tuhan bagi kita bahwa Dia sanggup memulihkan anak kita. 1, 2, 3. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah?
Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Amin saudara. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Waktu engkau give up, waktu engkau angkat tangan, Tuhan sanggup turun tangan. Tuhan sanggup memulihkan mereka.